أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di kesempatan sore ini, setelah kita menangkap beberapa tersangka tadi, semoga bertobat dan nasuha. Suatu kesempatan yang mahal, karena kalau dihargai susah kita mau merupiahkannya. Ini suatu memanggil abang kita, alumni Ustaz Mafik, ya, Ibatul Azizi. Ya, terus ini supaya nanti yang nggak hadir teman-teman bisa lihat di Instagramnya, mungkin nyambung sebagainya. Kan seperti kemarin ada Bang Akhir, ternyata ada yang kawan-kawan nggak ada, bisa mendapatkan faedah juga kan. Kasih tahu ini buka aja ini sama juga di Bang Ibatul Azizi. Alumni 2016, videonya pun ada. Kalau lihat di LPR TV di apa kemarin? Nah itu. Harapan. Nah, harapannya video harapan itu. Ya, lomba video anak dibully itu. Nah, salah satu pemainnya dia itu saudaranya kan Taufik kan, sama Taufik Farid. Dia termasuk yang main. Ya, dapat juara di Bandar. Baik. Dia juga sempat kuliah di Unsyad, jadi yang sekarang aku nggak ke Turki misalnya, jangan dulu, ada hal yang lain. Jadi mungkin ada hal-hal lain yang sampaikan sama beliau itu. Kita nggak tahu nih, mungkin berubah pengalaman dan kawan-kawan dan sebagainya. Nah, jadi juga beliau juga pernah dulu di aliasnya itu suka dengan khot, bahkan menjuarai. Jadi awalnya jadi khot, kemudian masuk ke desainer di komputer, kemudian ke lomba-lomba mengirim poster-poster kayak begitu, ya. Poster-poster begitu, kemudian ke Unsyad, kemudian ke jurusan tata kota di Turki. Jadi sering kita sampaikan, jadi kita apa hobi kita sekarang, suka kita sekarang, satu saat akan berguna. Ya sekarang kita lihat saya lagi, generasi untuk khot ini saya lihat sudah jarang sekali. Karena jangan remehkan apapun itu, contohnya beliau khot. Ternyata nyambung juga kan, menggambar juga gitu kan. Basicnya dari situ. Kita nggak tahu nanti suatu saat senang kita nulis SP, suatu saat 5 tahun 10 tahun berguna di situ. Nah, baik, ini waktu tempatnya Ustaz Irwansyah, kita minta langsung disampaikan Ustaz. Semoga ini sebelum seminggu lagi kalian masuk sebagainya, menyelesaikan sekolah, kita di sini kita ambil hal-hal yang penting kalian caranya nanti sebagaimana kemarin saya Bang Akhir, ini terutama 7 tersangka lagi itu banyak, jangan diam saja, mumpung ada orangnya di sini. Baik, manfaatkan, karena mungkin siapa tahu juga beliau mau nyambung ke S2 nanti kan, lagi sebagainya. Baik, begitu saya persilakan kepada Abang kita Ibatul Azizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada kelas sampingannya, kelas ekstrakurikulernya awal ikutin, dan alhamdulillah agak meningkat kemampuan abang, dan alhamdulillah waktu itu abang terpilih untuk mewakili Porseni untuk ke Kota Semoy ya, bukan mewakili pesantren untuk ke Kota Semoy gitu, mewakili Porseni dan nggak lulus, maksudnya nggak masuk ke tahap selanjutnya kan. Tapi abang kayak kalau kalah menang ya udah gitu kan, kalah lah. Alhamdulillah waktu itu udah mulai dapat penghargaan itu abang, maksudnya cita-cita kita semua mungkin ya, apalagi waktu waktu pas upacara siapa yang prestasi dipanggil ke depan, itu dulu abang waktu belum maju kayak ini kali dia orang kayak gitu, maksudnya kayak kapan aku bisa ke situ gitu ya, kapan aku bisa ke depan, kayak pengen kali mereka bisa. Alhamdulillah OSIS kami waktu kelas 2 aliyah kita membuat event pertama kali di Salah itu memang dorongan dari angkatan kita. Kita lihat orang Farhan buatnya Pascal, orang Musa buatnya apa namanya? Flash.
Jadi kita kayak pengen dari semuanya itu kita buat event yang ada di provinsi gitu, tingkat provinsi. Jadi kita memang berawal kali itu kita minta proposal mana-mana. Alhamdulillah kita ada buat 2 acara besar waktu itu. Ada Rizal Andalusia namanya, itu kita seminar, kita undang Ustadz Salim Akila, kita undang beliau dengan pesertanya juga dari seluruh yang ada di Aceh gitu, ada dari Banda, ada dari Langsa, kan dari jauh lah kan. Setelah itu kita buat event perlombaannya, alhamdulillah sukses. Ya tentu ada kekurangan juga ya, karena pertama kali kita bangun proposalnya kesulitan dan waktu itu abang memanfaatkan kali itu. Setiap kali ada kebetulan abang pas OSIS di bagian bagian publikasi, bagian desain. Abang kembangkan itu lagi, Photoshop abang kembangin yang berhubungan dengan desain. Dan alhamdulillah kalau ada apa-apa tentang OSIS abang yang desain gitu kan. Memang betul-betul dari bambu kita itu kan. Apa-apa kita suruh buat gitu kan. Mungkin sini ada juga kayak gitu kan. Coba beda. Memang capek tapi dan insya Allah akan bermanfaat kali itu. Abang manfaatkan internet. Mulai abang ikut lomba, alhamdulillah ikut lomba, menang lomba poster gitu. Dari yang ada provinsi, ada yang nasional, abang ikutin dari berbagai kegagalan, alhamdulillah ada yang menghasilkan gitu. Habis itu dari situ mungkin abang dapat uang pertama kali di luar bantuan orang tua dan senangnya luar biasa gitu kan. Takut gitu. Itu penyesalan abang kan. Habis itu penyesalan yang lain mungkin soal bahasa, karena bahasa ini paling terasa waktu kita keluar. Abang kurang memaksimalkan gitu penggunaan bahasa ini. Selanjutnya masuk ke sebuah teori yang abang baru tahu nama teori ini waktu mau lulus dari Turki kemarin. Supaya selama ini abang udah melakukan sering lah gitu, atau kalau ada sesuatu abang kan ada banyak jenisnya, ada 5, tapi yang abang pengen bahas itu tentang zero sum versus non zero sum. Jadi secara singkat game theory itu yang abang bilang tadi, zero sum versus non zero sum itu adalah seperti sebuah permainan. Kalau kita main game misalnya kan, kita ada 2 pilihan antara menang atau kalah gitu. Yang di sini itu yang pengen abang terapkan, yang pengen abang jelaskan adalah kita ketika ingin melakukan sesuatu, lakukan aja gitu. Nggak akan ada ruginya. Lakukan dan insya Allah ada hasilnya gitu. Akan ada nilai 1. Tapi kalau kita nggak akan melakukan, mesti nggak akan ada nilai. Jadi jika mungkin adik-adik ingin melakukan sesuatu atau ingin memilih sesuatu, ingin melakukan sesuatu, lakukan aja gitu, semampunya gitu. Karena yang udah jelas kalau nggak melakukan sesuatu nggak akan ada hasil. Itulah tadi kenapa banyak kegagalan. Habis itu setelah banyak kegagalan mungkin kita belajar dari kegagalan itu apa yang kita kurang, itu kita tingkatkan dan insya Allah akan dapat hasilnya gitu. Jadi intinya lakukan aja selama nggak merugikan kalian, dan jika nggak melakukan apa-apa nggak akan ada hasil. Itu udah jelas ya teorinya. Jadi 2016 abang tamat, habis itu alhamdulillah dapat kuota undangan. Abang di kelas orangnya nggak terlalu mau pertengahan lah gitu, ranking belasan, paling tinggi seumur hidup abang mungkin dapat ranking 7 gitu kan. Tapi normalnya tuh 12 atau 15 dari 30 siswa kan waktu itu. Alhamdulillah dapat undangan, dapat kuota undangan. Abang pilih waktu itu karena abang lihat dengan kemampuan diri abang, ini kayaknya kalau lulus ITB, UGM kurang mampu nih otak abang ya. Karena memang sadar juga diri gitu kan, terkadang kan. Waktu itu abang alhamdulillah lulus di teknik elektronika selama setahun. Bersama dengan itu, waktu daftar undangan SBMPTN, abang juga daftar beasiswa Turki. Abang daftar beasiswa Turki, banyak kali beasiswa yang abang daftar. Beasiswa Turki, beasiswa Kazanah Foundation Malaysia, abang daftar semua. Selagi ada
tadi abang memanfaatkan internet. Nah, di situ abang daftar beasiswa dulu di KRI. Alhamdulillah beberapa ada yang lulus, ada yang enggak juga. Yang lulus itu alhamdulillah lewat, yang Syahri lewat, yang Turki ini nggak lewat, Malaysia nggak lewat. Yang Turki ini abang pengen kali dari dulu kan, apalagi pas kita kelas 3 waktu itu sering diputar video-video tentang sejarah itu gimana Utsmani, sejarah Andalusia, kayak pengen aja gitu. Jadi waktu itu udah muncul motivasi bagaimana caranya abang bisa keluar gitu kan, bisa keluar dari zona ini langsung ke seperti yang kita lihat di layar tancap ini gitu. Pengen kali berawal dari situ mulainya. Setelah itu abang nggak lulus, sudah abang alhamdulillah lulus di teknik elektro, abang jalani lah kayak biasa kan. Habis itu abang pikir waktu pertama abang kuliah di Usia itu abang pikir kekurangan abang waktu itu mungkin abang kurang banyaknya prestasi, kurang banyaknya kemampuan yang lainnya, kurang banyak mengumpulin sertifikat, kurang banyak mengumpulin pengalaman organisasi gitu kan. Setelah itu waktu kuliah tuh abang ikuti semua kalau ada organisasi abang masuk, terus ya udah kayak biasa jadi babu lagi kan, terus di dalam aplikasinya. Setelah itu semua sertifikat abang masukin, habis itu abang kirim berkas, alhamdulillah masuk ke tahap lulus berkas, masuk ke tahap wawancara. Alhamdulillah yang beasiswa Turki ini kita bisa ikut wawancara langsung sama orang Turkinya tuh, nggak harus ke Jakarta. Jadi di Banda Aceh juga bisa waktu itu, di Hotel Padi di Banda Aceh. Habis itu kenapa Turki lagi? Ya karena abang masih kepengen gitu keluar. Nggak tahu bukan tiba-tiba, memang hampir setiap hari itu kayak masih pengen keluar, masih pengen pertama kali rasanya naik pesawat. Pokoknya motivasi itu banyak kali waktu itu. Memang sangat menggebu-gebu kali, apalagi masa-masa habis tamat SMA itu biasa hormon kalian tuh masih, jiwa muda itu masih kuat kali gitu. Habis itu pengumuman, alhamdulillah dapat pengumumannya terakhir pengumuman akhir itu tanggal 24 Agustus 2017. Abang dapat pengumuman waktu itu lagi main game lah, waktu itu lagi main game Mobile Legends abang waktu itu. Tiba-tiba dapat email, langsung emang senangnya nggak bilang lagi, langsung loncat gitu kan, langsung bilang ke orang tua, ini gimana kuliahnya, ini dapat beasiswa ke Turki, ini bagaimana yang kuliah di Banda Aceh. Terus setelah konsultasi sama orang tua, tanya beberapa orang tua, akhirnya udah lepas yang di Banda Aceh, langsung gas ke abang masuk kayak grogi luar biasa. Pertama abang orangnya mungkin karena agak pendiam juga, tapi abang paksa gitu, maksudnya karena jiwa introvertnya kuat gitu, ketemu orang baru, apalagi orang asing yang lihat orangnya tinggi, kulitnya putih, matanya biru, itu kayak groginya luar biasa. Dari situ abang terasa bagaimana nih, bahasa kurang, tapi abang alhamdulillah setelah abang mau pakai internet tadi, abang browsing gitu, kayak mana cara-cara kiat untuk menjawab wawancara supaya lancar. Setidaknya itu sangat membantu gitu kan. Ya udah, abang siapin semua pertanyaannya dalam bahasa Inggris, abang hafal. Kira-kira pertanyaan apa? Paling pertanyaan umumnya, kenapa pilih Turki? Kenapa kamu milih jurusan ini? Kegiatan kamu apa? Paling kayak gitu kan. Udah abang siapin dalam satu file, abang tulis pertanyaannya, abang tulis bahasa Inggrisnya, abang hafal. Sampai ke dalam, entah tiba-tiba kenapa abang jawab, tapi abang udah nggak hafal lagi itu, kayak keluar sendiri. Walaupun masih terbata-bata gitu. Jadi mungkin kuncinya itu jangan dihafal, tapi kita pahami apa yang akan kita bilang. Itu kayak lebih enak aja gitu, kayak lebih kayak air. Walaupun ngomongnya masih terbata-bata. Kalau dihafal tuh kadang kita karena terlalu terpaku, zong gitu, pas sampai dalam. Pas kita lagi wawancara atau apa gitu kan. Alhamdulillah udah, setelah ditanya bertubi-tubi sama mereka, salah satunya nih, karena pas aplikasinya bang taruh bisa bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia tentu bahasa Arab abang taruh pertengahan gitu, di level pertengahan ya, bahasa Arab. Habis itu mereka tanya, ini kamu tulis bahasa Arab, sekarang saya tanya kamu pakai bahasa Inggris, kamu jawab pakai bahasa Arab, gitu kan? Udah, itu udah mulai grogi ya bang. Udah setahun, udah di usia setahun nggak pernah ngomong bahasa Arab lagi, dan nggak tahu bakalan ditanya kayak gini. Ya
udah paksa aja gitu kan. Karena kalau kita misalnya menunjukkan kelemahan kita di depan mereka, karena tadi kita bilang kita bisa bahasa Arab, kita nggak bisa, itu tentu akan menjadi nilai kita langsung anjlok. Jadi abang paksa aja. Dan mindset abang waktu itu, ini orang Turki, nggak paham bahasa Turki ini. Mereka cuma tes aja nih. Udah ngomong aja apa yang ada. Waktu itu tanyaannya, kenapa kamu ingin beli Turki gitu kan? Habis itu udah abang bilang terus misalnya saya karena kuliah perkuliahan di Turki itu baik, fasilitasnya baik, itulah abang bilang awal itu. Mereka nggak cuma ganggu ya, padahal grammarnya mungkin ada yang salah gitu kan. Yang penting nampakin aja gitu, mereka cuma tes aja tuh. Jadi kalau ada orang ingin menantang kita nantang balik, karena dia tuh sebenarnya belum tentu bisa juga. Kalau kita keluar nanti banyak kita akan menemui orang-orang kayak gitu. Ya, setelah itu dapat pengumuman, itu ada email langsung. Abang ingat kali tanggal 26 September 2017 pertama kali abang keluar negeri, pertama kali Muhammad, Emine, misalnya satu lagi Khadijah, Khadijah. Jadi memang bahasa mereka tuh kayak itulah, tapi itu rupanya memang nama Islam. Contoh bahasa Turki misalnya, Saya suka kamu misalnya ya. Jadi bahasa Turki ini memang di luar ekspektasi abang kali. Kira kayak bahasa Inggris gitu kan. Rupanya bahasanya tuh kayak gini. Misalnya saya suka kamu ya. Ben Servior. Nah, ini kalau kita ulas, kita bongkar, grammarnya tuh sangat berbanding kali dengan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan SPOK atau bahasa Indonesia kan SPOK, tapi kalau ini KOPS gitu. Misalnya dia ini subjek juga, tapi dia kayak subjek tambahan aja di depan gitu. Kalau kita nggak bilang ini, kalau band ini artinya saya, kalau kita nggak bilang ini jadi juga katanya, karena subjeknya tuh udah ada di sini sebenarnya. Ini ini subjek artinya saya. Nah, kalau ior berarti ada uyor itu artinya sedang masuk misalnya present continuous ya. Dia modalnya gitu kan, sedang melakukan. Kalau saya ini suka, seni ini kamu. Jadi memang kayak dibaliknya itu, saya menyukai kamu gitu. Jadi kesusahan kita waktu itu ya bahasa ini, karena memang otak itu udah kayak dibalik gitu. Kita mau bilang saya suka kamu, tapi di dalam pikiran saya sedang saya suka kamu gimana? Dari belakang. Jadi udah nampaklah gambaran di bahasa Turki kan. Ini belum lagi yang panjang itu memang luar biasa sulitnya gitu. Nah, habis itu setelah menjalani secara bahasa, kebetulan ambil jurusan perencanaan wilayah dan tata kota, kita di sana banyak gambar bareng buat kerja kelompok. Jadi kerjaannya ya kelompok kebanyakan, karena kita gambar di atas kertas bermeter-meter, kita gambar manual sama-sama kelompok. Ini foto ketika lagi liburan, kebetulan di kota di kota Kayseri ya, di kota Kayseri itu memang kota yang setiap tahunnya itu ada salju. Dan kebetulan di gunung di kota Kayseri ini memang saljunya itu nggak akan habis ya, karena memang di gunung kan. Itu foto di dekat kota Kayseri di Kapadokia yang pernah viral waktu itu. Habis itu ini foto kawan kelas sama kawan kelas abang waktu kami melakukan survei lapangan, karena kan perencanaan wilayah dan tata kota survei lapangan gitu kan. Oh ya, abang belum bilang tadi kenapa abang pilih jurusan ini ya. Karena abang pilih jurusan ini pertama karena memang abang sukanya di bagian desain, dan abang juga lihat misalnya kebutuhan kita di Indonesia itu bagaimana tentang perencanaan dan tata letak kotanya gitu. Waktu itu abang terpikir kayaknya Turki ini bagus nih, untuk sebagai lanjut studi abang ke depan gitu kan. Alhamdulillah dapat di jurusan ini gitu.
Habis itu setelah menjalani kuliah selama semester 2021 ya 2021 waktu summer, waktu liburan musim panas, abang kejar 2 magang. Selama 3 bulan itu abang betul-betul maksimalkan waktu untuk magang, karena di jurusan abang itu kita wajib magang 2 kali sebelum lulus. Karena itu syaratnya Portugal masuk salah satu negara Uni Eropa, jadi kita harus buat namanya visa Schengen. Dan buat visa Schengen itu luar biasa juga susahnya, syaratnya sangat banyak diminta, entah rekening orang, kayak persyaratannya banyak ribet nih. Itu bayaran pun lumayan mahal. Dan alhamdulillah yang terkenal di Turki ini kan, yang di abang magang di sini, karena di Turki enak kita berangkatnya kan. Tapi kalau ke Portugal ini luar biasa susahnya. Pertama, abang harus cari beasiswa dulu. Abang daftar di kampus, abang tes bahasa Inggris, abang masukin nilai kuliah abang, alhamdulillah diterima, dan abang berhak dapat biaya bantuan gitu. Karena abang magang 2 bulan, mungkin dapat sekitar 20 juta untuk untuk biaya keberangkatan abang atau kebutuhan abang selama di sana. Itu sangat membantu kali. Walaupun itu sebenarnya 20 juta untuk biaya hidup di sana nggak cukup. Itu pun makan abang waktu itu cuma makan telur lah, pokoknya yang murah-murah ya, nasi, telur, abang goreng-goreng sendiri gitu kan di tempat kos abang. Pokoknya persiapan ini betul-betul luar biasa sulit. Abang cari tempat tinggalnya sendiri, abang cari internet, abang telepon orangnya, habis itu beli tiketnya sendiri, persiapannya pokoknya semua sendiri. Bahkan cari tempat magang ini, abang bisa dapat tempat magang ini setelah abang lempar email sekitar 300-an. Itu 300-an email abang rutin lempar. Sehari abang lempar 10 atau 50 abang lempar. Abang spam dulu gitu kan. Karena abang juga percaya teori tadi tuh, teori yang coba aja dulu. Karena kalau nggak coba nggak akan dapat pasti. Setelah itu, alhamdulillah dapat, diterima. Kita di sini di kota Porto, mungkin ada yang tahu tahu kan? Porto FC, di situ kotanya. Di kota Porto ini alhamdulillah dapat, memang di pusatnya. Di sini ada mentor abang, dia yang punya kantor ke arsitektur di sini, konsultan ya. Ini juga mentor abang. Ini dia kebetulan orang magang juga nih kayak ini, Barbara namanya. Dia ini orang Italia, ini juga orang Italia. Ini orang Angola, ini orang di kantor, ini orang di kantor juga, ini orang Aceh, jadi nggak jelas. Besar gitu ya. Nah, di sini mulai dari sini udah mulai nampak nih. Sebenarnya bukan dari sini udah mulai nampak bagaimana dunia luar. Asal kalian tahu kan, ini cewek ini cowoknya tahu nggak ada? Ya lagi dia, tapi lagi tahu ya, nampak ya. Rupanya dia ini kenapa magang ke Portugal? Ini sedikit cerita aja. Dia kenapa magang ke Portugal? Karena di kampung dia, di kota Palermo, di kota Italia, bahkan orang tua dia sendiri ini mengancam dia karena dia niki. Beberapa orang di Italia itu agak selek lah sama orang-orang yang berbau LGBT gitu kan. Kebetulan di kota Portugal ini memang surganya mereka gitu. Dunia malam ada di sana. Kami kan di satu meja tuh sempat ngobrol sama mereka. Jadi si cewek ini jelasin tentang dia. Kebetulan dia lagi di luar gitu. Kita gosip tentang dia. Gosip dia tuh gay sebenarnya. Si cewek ini bilang gitu kan, gay. Saya kan abang kan kebetulan dia tuh duduknya depan abang waktu itu belum tahu gitu. Tapi emang nampak ya kayak gay gitu kan. Nampak ya. Nah, abang udah mulai shock kan, tapi abang nggak bisa juga abang kasih nampak shock gitu. Shock nggak mungkin lah. Udah abang kayak berusaha tenang, jumpa sama dia tenang juga. Setelah itu dia cerita dia lumayan bahagia di kota ini karena memang sangat bebas gitu kan, sangat bahagia deh. Jadi dia kayak pelarian gitu magang ke Portugal nih, karena Portugal tuh emang hal-hal kayak gitu sangat dibebaskan kan. Sebagai orang dia berusaha tenang dulu, jangan terlalu panik dan jangan nggak usah sok-sok ikutin gitu, karena itu memang pertama bukan bukan kita, mereka aja gitu, kita. Jadi kita tetap harus menerapkan kita tuh kayak gini. Dan kita setidaknya kalau kita bertemu sama orang kayak ini, kita dapat kan hari Jumat terakhir ya,
mereka malam Sabtu, malam Minggu itu party ke sana. Karena mereka udah capek kerja Senin sampai Jumat, malam Sabtu mereka party sampai mabuk-mabukan. Abang Sabtu pagi keluar rumah. Kebetulan waktu itu kita pagi-pagi sama orang kantor mau pergi ke salah satu kota untuk survei lapangan. Ketemu di jalan tuh orang mabuk ketiduran di tengah jalan tuh, ada botol kayak kita lihat ini udah kayak zombie gitu, saya tiba-tiba udah di jalan gitu, kayak udah nggak jelas lagi. Tapi yang masalahnya di luar negeri itu bersih, maksudnya kayak sampah nggak ada teratur, lampu merah mereka berhenti, kayak betul-betul teratur lagi gitu. Bahkan jalanan kosong nih, mau nyebrang pun mereka nggak mau sebelum lampunya warna hijau gitu. Abang waktu itu karena kita masih terbawa di sini ya, karena kosong nggak boleh tidur gitu kan. Karena memang betul kosong, memang nggak ada kendaraan. Tapi gitulah keinginan dunia orang. Di banyak orang. Taş bassın yerime dedi gönlüne, gönlüne. Taş bassın yerime dedi gönlüne, gönlüne. Yang dari sini kita nggak dapat, yang dari sini mungkin kita cuma bisa lihat dari layar HP gitu kan. Jadi sebenarnya kita bisa langsung kayak mana dunia luar, budaya adatnya, kebiasaan mereka bagaimana. Setelah itu kita melihat juga rupanya di luar tuh memang untuk ciptaan pemandangan itu sangat indah juga. Habis itu banyak hal yang buruk, yang baik juga ada. Kalau ada yang buruk betul-betul buruk, ada yang baik betul-betul sangat baik. Setelah itu fokus tujuan awal abang keluar negeri, terserah nanti ada yang mau keluar negeri ataupun di mana, bahkan ke Aceh, yang penting ingat tujuan awalnya itu apa, niatnya apa, dan juga selalu ingat orang di rumah. Karena abang juga ini terpikir kali waktu itu godaan banyak di sana, berbagai hal ada, apa yang ada orang pesantren sampai sana betul-betul jadi kayak apa gitu, ada yang masuk buka bajunya dan sebagainya, kayak terbalik kali. Mungkin bagi dia itu orang-orang yang open minded gitu kan. Bagi kita tuh bukan open minded, memang udah terlalu terbuka otaknya gitu. Jadi apa-apa yang masuk gitu. Menurut abang itu juga sangat salah gitu. Terus dunia sekolah, kampus sangat berbeda. Karena aku juga pernah merasakan kuliah di Unsia, abang bisa merasakan juga perbedaan kuliah di kampus di sana itu bagaimana perbedaannya. Setelah itu kita juga mempelajari mungkin stereotip orang Indonesia terhadap orang Turki itu bagaimana. Mungkin salah satu contohnya mungkin kita kira di Turki orangnya ngomong bahasa Arab, bahasa Inggris, supaya enggak, mereka tuh ngomong cuma bahasa Turki gitu. Itu salah satunya. Habis itu stereotip kita mungkin kalau orang kita pikir orang Turki, cewek Turki yang pakai jilbab luar biasa cantiknya gitu kan. Pas kita lihat, pas kita di depan kita, tiba-tiba dia datang ke tempat kita gitu. Orang tua lagi malah pakai baju besar, tanya cak makwar mah ada Korea nggak? Dia tanya sama kita gitu, apa nggak show gitu. Orang tua pakai jilbab, tanya ada Korea nggak sama kalian? Rupanya mau rokok dia. Alangnya gitu sama dunia luar. Aku kuat, aku udah paham semua tentang agama, tentang ini. Belum tentu. Di luar itu keadaannya beda, sangat-sangat beda gitu. Kalau kita sampai keluar tuh ada aja hal yang bikin kita bisa berubah sebenarnya. Walaupun abang bukan orang yang sempurna kali bisa menahan itu. Abang juga ada terkadang mungkin hal-hal yang abang nggak buat di daya, yang abang yang nggak abang buat di daya, tiba-tiba mau buat di luar, gitu kan. Tapi kita tetap berusaha untuk menahan itu. Jangan selalu merasa puas dan selalu punya niat untuk selalu belajar. Itu sangat penting karena dari waktu. Kita juga yakin di sini mungkin ini pengalaman abang ya. Mungkin adik-adik ada yang pengen kuliah di luar negeri atau di dalam negeri. Kita percaya setiap orang tuh punya masanya masing-masing, punya garis waktunya masing-masing. Bisa jadi nanti ada yang belum lulus, tiba-tiba ada kawan yang cepat lulus. Yang penting kita itu tetap jalankan apa tugas kita. İtibaren civar illerde kurduğu fakülteli yüksek okullarla hizmetlerini yaygınlaştırmıştır. Erciyes Üniversitesi günümüz itibariyle 19 fakülte,
7 enstitü, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 42 araştırma ve uygulama merkezine sahip olup 2196 akademik personeli ve 4794 idari personeliyle faaliyetlerini etkin bir şekilde sürdürmektedir. Erciyes Üniversitesi iyi bir eğitim kurumu olmak hedefini de koruyarak kendisine öncelikli olarak bir araştırma üniversitesi olmayı amaç olarak belirlemiş ve politikalarını kararlılıkla uygulayarak bu misyonda önemli gelişmeler sağlamıştır. Erciyes Üniversitesi, başarılı ve alanında lider bireyler yetiştiren, araştırma ağırlıklı, yenilikçi ve topluma sağladığı hizmetlerle örnek bir yükseköğretim kurumu olarak TÜBİTAK ve TÜBA bilim ödüllerini almaya hak kazanmıştır. Üniversitemiz eğitim, öğretim ve topluma hizmet boyutunu da üst seviyede tutarak içinde bulunduğu şehre ve bölgeye önemli katkılar sağlamaktadır. Erciyes Üniversitesi bu kapsamda ulusal ve uluslararası sıralamalarda önemli bir yer edinmiş ve bu pozisyonunu kalıcı ve sürdürülebilir hale getirmek suretiyle önemli bir başarı göstermiştir. Erciyes Üniversitesi, Şanghay Ranking tarafından hazırlanan ARGO Dünya Üniversiteleri 2022 sıralamasında ilk 1000'de yer alan 11 Türk Üniversitesi arasında yer alarak önemli bir başarıya imza atmıştır. Girişimci ve yenilikçi üniversite endeksi sıralamasında ise devlet üniversiteleri arasında 8. sırada, gelişen üniversiteler ve Asya üniversiteleri sıralamalarının her ikisinde de dünyanın ilk 400 üniversitesi arasında yer almıştır. Times Dünya Üniversiteleri alan sıralamasında ise sağlık bilimleri, yaşam bilimleri, mühendislik ve fen bilimleri olmak üzere 4 alanda önemli dereceler elde ederek Türkiye'nin öncü üniversiteleri arasındadır. Erciyes Üniversitesi ayrıca sanayi, yenilikçi ve altyapı kategorisinde 93. olup dünyanın ilk 100 üniversitesi arasında olma başarısı göstermiştir. Erciyes Üniversitesi sürdürülebilir kalkınma amaçlarını sosyal, çevresel ve ekonomik boyutlarıyla ele alan, topluma ve çevreye saygılı, dünyada rol model, sürdürülebilir bir üniversitedir. Erciyes Üniversitesi, küresel iklim değişikliği, enerji, su tasarrufu, atık geri dönüşümü ve sürdürülebilir ulaşım konularında çalışmalar yürütmekte, öğrenci ve mensuplarına nezih bir kampüs ortamı sağlamaktadır. Erciyes Üniversitesi, çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan Green Metric 2021 sıralamasında Türkiye'nin 3. ve dünyanın ilk 100 üniversitesi arasında yer alma başarısı göstermiştir. Üniversitemizde düzenlenen sosyal ve kültürel faaliyetlerin merkezi konumundaki Erciyes Kültür Merkezi, toplamda 5 salonuyla aynı anda 2501 kişiye hizmet verebilme kapasitesine sahiptir. 2010 yılında kurulmuş olan Genom ve Kök Hücre Merkezi, yaşam bilimleri alanında 13 farklı bölümü barındıran Türkiye'nin en büyük araştırma merkezidir. Erciyes Üniversitesi Aşı Merkezi, Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığına karşı koruyucu aşının faz 1 çalışmaları tamamlanan dünyadaki ilk merkezdir. Erciyes Üniversitemiz tarafından COVID-19'a karşı geliştirilen yerli Türk Kebetulan ve klinik çalışmadan faz 2 sonuna kadar vaksin Turki itu diteliti di kampus ini başarıyla dan tamamlanmış diproduksi di ve sana. Yükseköğretim Kurulu üstün başarı ödülleri kapsamında ERÜ COVID-19'a karşı inaktif aşının geliştirilmesi ve insan faz çalışmalarının yürütülmesi projesiyle de 2021 yılı Topluma Hizmet Ödülü'ne layık görülmüştür. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İlaç Araştırma Merkezi ile Nanoteknoloji Araştırma Merkezleri, kapsamlı ve klinik araştırma merkezlerinin sürdürüldüğü alanların sirine büyük önem veren üniversitemiz, Erciyes Teknopark'ın ana ortağı ve yöneticisidir. Ülkemizde başlatılan yükseköğretim yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında araştırma üniversitesi olarak belirlenen üniversiteler Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmıştır. Şimdi sizlere araştırma üniversitesi olarak tespit edilen 10 üniversitemizi alfabetik sıraya göre açıklamak istiyorum. Ankara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi,
Erciyes Üniversitesi, Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerin dışından Anadolu'dan seçilen ilk üniversite olma başarısı gösteren Erciyes Üniversitesi, bundan sonraki dönemlerde de araştırma kapasitesini artırarak büyük Türkiye hedefine hızla ilerleyen ülkemizin itici güçlerinden birisi olmayı amaç edinmiştir. Kebetulan apa di kontak Sama juga tim main badminton, alhamdulillah kita mewakili asrama dapat juara 2 seperti. Yang orang Rwanda tuh bestie ya bang. Sekarang dia di Estonia, lagi lanjut S2. Apa karena abang solo trip jadi kebanyakan foto selfie gitu.
Benteng istana ya. Masjid. Bekas Kalau masjid. kita Penjara. kita lihat sejarahnya, ini dari awal dibangun, ini adalah gereja. Gerejanya. Tapi kalau kita lihat kenapa kayak bangunan kayak di Timur Tengah gitu. Setelah ini kebetulan gerejanya berada di kota Coimbra. Coimbra itu kalau ada salah mohon dikoreksi ya. Di Coimbra itu salah satu ibu kota Islam dulu waktu masa Andalusia, salah satunya. Jadi waktu Andalusia runtuh, maksudnya udah masuk orang-orang Kristen ke sana. Orang Kristen ini nggak ada ilmu, mereka tuh ilmunya kurang. Tapi kebetulan di situ masih banyak penduduk Muslim yang jago keilmuan, terutama arsitekturnya. Orang Kristen ini minta, tolong bangunkan kami gereja. Bangunnya kayak gini sama orang Muslim yang di waktu itu. Jadi makanya gaya arsitekturnya tuh kayak lebih ke orang Maroko gitu. Kebetulan kan Portugal kan dekat-dekat sama Maroko juga kan. Jadi gambarannya kayak gini. Pertama abang lihat ini kok kayak beda gitu. Biasa kalau gereja tuh kan dia kayak gaya-gaya desain arsitektur gotik gitu, kayak kunci-kunci gitu, ataupun kayak ngeri gitu kita lihat kan. Tapi ini kayak minimalis, kayak polos, kayak benteng-benteng, kayak gaya Islam. Rupanya yang buatnya orang Islam gitu. أنزل ربي القرآن نورا للناس وتبيانا